Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kembali dipertemukan dalam kajian rutin mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan mentadaburinya dalam silsilah kita mengkaji kisah dari para nabi ya, dan menggali pelajaran-pelajaran khususnya yang terkait yang bisa kita terapkan dalam keluarga kita ya, yang bisa kita beri judul dengan belajar parenting dari para nabi. Kita sebelumnya sudah membahas ya beberapa kisah pelajaran dari Nabi Adam, kisah Nabi Adam alaihissalam. Setelah Adam itu yang kedua Nabi siapa? Idris. Cuma Nabi Idris itu tidak banyak kisahnya. Ayat yang menyebutkan tuh hanya 2 ayat di Quran. Nabi Idris itu dalam surat Maryam ayat 75-76. Wadkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya ya wa rafa'nahu makanan aliyya. Cuman segitu aja tentang Idris itu. Di Quran tidak banyak dirinci. Jadi sebutkanlah, ingatlah dalam kitab, dalam Al-Quran Idris, Nabi Idris, sesungguhnya dia itu adalah siddiq dan nabi, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Ya, begitu saja sudah. Jadi tidak banyak dipotret tentang kisah Nabi Idris itu. Ya, kita tidak mengetahui bagaimana keluarga dan sebagainya. Ya, sehingga tidak kita bahas. Hanya di hadis ya disebutkan Idris itu yang pertama kali menulis, ya kan, nulis dengan tangannya, tidak banyak diceritakan. Nah, kemudian setelah Idris Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini yang cukup banyak diceritakan di dalam Al-Quran, ya. Dan juga sisi keluarga yang menjadi pelajaran bisa kita ambil juga, yaitu apa sisi pelajaran dalam keluarga dari kisah Nabi Nuh ini yang dipotret cukup jelas ya di dalam Al-Quran, khususnya di surat Hud ini dari ayat 36 ya sampai sekitar ya 48-an. Itu adalah menceritakan tentang Nabi Nuh dan anaknya. Ya, jadi kalau kita mau kasih judul pelajarannya adalah ya tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Ya, tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa uhiya, dan diwahyukan kepada Nabi Nuh ya alaihissalam bahwa tidak akan beriman dari kaumnya kecuali siapa yang benar-benar telah beriman. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ya kepada Nabi Nuh bahwa dari kaumnya itu ya tidak akan ada yang beriman ya kecuali yang benar-benar iman, dan kenyataannya memang sangat sedikit. Jadi Nabi Nuh itu kalau kita ketemu dengan kisah Nabi Nuh di berbagai ayat Quran ya, itu kisah yang paling dominan ya dari kisah Nabi Nuh itu ya adalah keteguhan dalam dakwah ya. Jadi dakwahnya cukup lama, bahkan disebutkan dalam Al-Quran
itu selama 1000 tahun ya, kurang 50 ya. Jadi bersama kaumnya itu berdakwah ya selama 950 tahun. Ya, makanya di dalam surat yang khusus ya, bahkan disebut surat Nuh, itu di juz berapa Pak? 29 ya. Di 29 ada namanya surat Nuh, karena memang surat itu khusus berbicara tentang Nabi Nuh. Jadi surat Nuh itu ya digambarkan, dipotret bagaimana dakwah Nabi Nuh itu dengan sangat luar biasa. Ya, jadi kata Nabi Nuh, ini da'autu qaumi laila wa nahara. Saya berdakwah kepada kaum itu siang malam. Ya, wa kullama da'autuhum litaghfira lahum. Setiap aku mengajak mereka, berdakwah kepada mereka agar engkau mengampuni ya, agar engkau bisa mengampuni mereka, jadi mereka mau bertobat. Tetapi yang mereka lakukan itu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga mereka, jadi ditutup telinganya, tidak mau mendengar. Wastaghshaw thiyabahum, bahkan mereka menutup kepala mereka dengan pakaian, jadi nggak mau memperhatikan. Ketika Nabi Nuh bicara itu ditutup kepalanya, tidak mau mendengar. Ya, jadi bahkan dengan berbagai cara. Ya, dengan cara terang-terangan ya, ini da'autuhum jiharo, cuma ini alantu lahum wa asrartu lahum israro, dengan cara sembunyi-sembunyi ya. Itu mereka tetap saja terus menerus di dalam kedurhakaan. Dan selama itu ya, selama 950 tahun dakwah, yang beriman itu hanya belasan orang saja, hanya sedikit saja ya Nabi Nuh itu. Jadi ketika Nabi Muhammad menghadapi tantangan dakwah ya, turunnya kisah tentang Nabi Nuh itu untuk memberikan hiburan, memberikan kesabaran bahwa Nabi sebelum kau itu lebih ujiannya lebih berat, dakwahnya lebih hebat lagi. Ya kan, Nabi Muhammad berdakwah hanya 23 tahun. Tapi Nabi Nuh 950 tahun. Ya. Sampai karena saking sulitnya kaum Nabi Nuh itu, ya karena di zaman Nabi Nuh itulah pertama kali muncul kemusyrikan, penyembahan terhadap berhala. Jadi dahulu makanya kan Nabi Nuh itu melewati beberapa generasi. Ya, semakin berganti generasi itu malah semakin parah. Ya, yang tadinya orang mereka bangga ya ada orang-orang soleh, tapi kemudian dikultuskan. Ya, orang-orang soleh itu dikultuskan, masa berikutnya kemudian dibuatkan patung, awalnya hanya untuk mengingat saja kan, mengingat jasa kepada orang-orang soleh itu, ya tidak disembah. Tapi kemudian di generasi berikutnya lebih parah, malah jadi disembah. Ya, nama-nama patung itu kan disebutkan di surat Nuh itu. Ya, mereka mengatakan di ayat 23 itu ya, wa qalu la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan ya Tuhan-Tuhan kalian, wala tadaruna waddan, itu nama-nama orang yang dijadikan patung lalu disembah. Ada 5 nama itu, ada Waddan, terus Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Jadi itu 5 itu nama orang-orang soleh dulu yang dibuatkan patung, pada akhirnya disembah. Akhirnya di akhir Nabi Nuh alaihissalam itu kan berdoa ya, karena keingkaran mereka yang luar biasa, Nabi Nuh berdoanya tidak tanggung-tanggung. Ya, jangan engkau biarkan di atas muka bumi ini ya dari orang-orang kafir. Karena kalau engkau biarkan, nanti lahir generasi berikutnya akan kafir lagi gitu. Karena memang terbukti ya beberapa generasi itu tetap begitu. Akhirnya kan dikabulkan oleh Allah dengan
di azab dengan apa? Banjir besar. Yang disebut dengan tufan. Tufan di situ maksudnya adalah banjir besar ya yang menutupi bahkan gunung aja tenggelam. Saking besarnya banjir itu. Ya, lalu kata Allah, jangan kau merasa bersedih dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, maka ketika Allah kemudian akan mengabulkan doanya Nabi Nuh itu, Allah menyuruh untuk membuat kapal, perahu. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Ya, buatlah kapal ya dengan pengawasan dari kami dan wahyu. Jadi diajari oleh Allah. Melalui malaikat Jibril diajari. Karena pada saat itu belum dikenal penggunaan kapal itu belum dikenal pada saat itu dan memang waktu itu tidak ada air karena di daratan ya tidak ada air, mau dipakai di mana? Ya, wala tukhatibni, jangan kau bicara kepadaku tentang orang-orang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan, kata Allah. Jadi maksudnya jangan memohon belas kasihan lagi kepada mereka karena sudah ditetapkan oleh Allah mereka akan diazab. Lalu beliau membuat perahu itu ya di setiap kali lewat dari kaumnya itu mereka mencibir gitu ya, mengejek. Ya, apakah kamu sekarang tuh jadi tukang kayu gitu ya, membuat perahu setelah engkau jadi nabi, gitu dicibir lalu mau dipakai di mana, gitu kan tidak ada air, tidak ada apa, perahu itu dibuat. Ya, lu kata Nabi Nuh, jika kalian sekarang mengejek ya, melecehkan, kami juga akan melecehkan kalian sebagaimana kalian mengejek. Dan kalian akan tahu kelak ya siapa yang mendatanginya azab yang menghinakannya. Ya, sampai kemudian tiba waktunya setelah selesai dibuat, itu cukup besar ya perahunya itu. Dibuat besar karena memang nanti untuk menampung orang-orang beriman ya dan juga binatang-binatang. Karena setelah banjir itu tidak ada lagi yang hidup. Ya, yang kena banjir itu manusia ya, kemudian hewan-hewan semua mati. Yang hidup hanya ada di dalam perahu saja. Ya, sampai ketika datang ketentuan kami amruna wa faratan nur, dan memancar air dapur tempat memasak roti. Tanur itu suatu tempat seperti kompor gitu ya, jadi mengeluarkan api tanur itu. Nah, ciri akan dimulai banjir besar itu adalah keluar air dari tempat api itu. Itu cirinya. Ya, jadi kalau keluar air dari tempat api itu tanda akan dimulai banjir besar. Ya, lalu kami katakan, kami berihmil fiha, bawa ke dalamnya min kulli zaujaini isnain, dari setiap masing-masing ya sepasang. Ini binatang dibawa sepasang. Binatang-binatang itu dibawa ke dalam perahu itu. Wa ahlaka, dan juga keluargamu, ilaman sabaqa alaihil qaul, kecuali yang telah ditetapkan ya ketetapannya, wa man aman, dan orang yang beriman, wa ma amana ma'hu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit saja. Nanti dari keluarganya ada pengecualian, yaitu anaknya yang ingkar dan juga istrinya. Ya, dia tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, istri dan salah satu anaknya. Ya, lalu Nabi Nuh berkata ketika akan naik itu kan, dirkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Ya, ketika naik perahu itu, inna rabbi laghafurur rahim. Lalu kemudian berjalan perahu itu ya dalam gelombang yang besar seperti halnya gunung, menunjukkan ombaknya itu besar. Ya, nah disitulah cerita kemudian Nabi Nuh memanggil anaknya.
Ya, Nuh memanggil anaknya dan anaknya itu berada di tempat terpencil, ya maksudnya memisahkan diri, tidak mau bergabung dengan orang-orang yang beriman. Nah, anak ini adalah anak yang keempat. Ya, setelah 3 anak lain. Nah, kalau yang 3 anak lain ini beriman. Ya, yaitu yang 3 orang yang beriman, nanti dari 3 ini kan lahir keturunan manusia setelahnya, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Ya, Sam, Ham, dan Yafis. Sam itu melahirkan kulit putih, ya Ham melahirkan kulit hitam, dan Yafis melahirkan kulit yang kemerah-merahan, sawo matang ini sama. Dari 3 anak itu. Nah, yang keempat ini yang ingkar ini namanya Yam. Ya, ada yang menyebut Yam, tapi di ahli kitab mereka menyebut Kan'an. Ya, jadi anak yang keempat inilah yang ingkar. Dia tidak beriman kepada Nabi Nuh. Ya, juga tidak percaya akan adanya janji Allah, ya akan diturunkan banjir besar itu. Ini yang ingkar ini yang kemudian dipanggil oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku. Panggilan wahai anakku ini adalah panggilan kasih sayang. Ya, irkam ma'ana, ya naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam, ya itu juga telah dengan sibuknya beliau Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah kepada umatnya, bahkan dalam waktu yang sangat panjang dan tidak lelah, terus menerus berdakwah. Ya, beliau juga tidak lupa berdakwah kepada keluarga. Ya, karena dia adalah yang paling utama. Ya kan, sebelum berdakwah kepada umat, kepada orang lain, ya Nabi Nuh alaihissalam, ya kalau kita bisa memahami ya dengan sebenarnya, justru beliau juga berdakwah kepada keluarganya. Ya, dan ini menjadi prinsip seharusnya. Ya, karena oleh Allah Subhanahu wa taala ya diperintahkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi berdakwah kepada keluarga dulu. Ya. Nah, adapun setelah berusaha maksimal, ya tetap saja kita hanya berusaha, ya. Kita hanya berusaha saja, tidak bisa memastikan orang itu bisa dapat hidayah atau tidak, karena yang memberi hidayah itu adalah Allah. Ya, nah di sini Nabi Nuh alaihissalam telah berusaha untuk berdakwah kepada keluarganya. Ya, tetapi salah satu anaknya inilah yang kemudian dijadikan pelajaran. Ya, sekalipun ayahnya seorang nabi, tapi yang namanya hidayah itu kan mahal. Ya, sekalipun ayahnya seorang nabi, ya ternyata Yam ini, anaknya Nabi Nuh ini, ya dia tidak beriman, tidak dapat hidayah. Padahal ayahnya seorang nabi. Ya, jadi hidayah itu sangat mahal yang harus kita betul-betul bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan hidayah. Janganlah kamu bersama ma'a. Ya, kalau kita lihat di sini tidak dikatakan wala takum minal kafirin, tapi ma'al kafirin. Jangan kamu menjadi orang kafir, tapi jangan kamu bersama orang kafir. Apa bedanya? Ya, kalau jangan kamu termasuk orang kafir, itu kan Nabi Nuh alaihissalam sudah tahu anaknya ini kafir. Jadi masa sebelumnya Nabi Nuh sudah berdakwah, sudah mengajak keluarganya, tapi tetap ingkar dan sudah tahu bahwa anaknya itu sudah kafir, sudah tahu, sehingga tidak perlu lagi dikatakan wala takum minal kafirin karena sudah termasuk orang kafir. Ya, tetapi yang diminta oleh Nabi Nuh alaihissalam
Untuk saat ini ketika terjadi banjir besar ini, ya, janganlah kamu untuk saat ini bersama dengan orang kafir, tapi bersama kami untuk saat ini. Yang mudah-mudahan kalau bersama dengan Nabi Nuh, ya, kemudian dia menjadi mau bertobat, mau berubah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya lingkungan. Ya, lingkungan bersama, ya, dengan siapa anak itu, bergaul dengan siapa, ya, itu menunjukkan pentingnya lingkungan yang bisa berpengaruh kepada anak. Ya, makanya kita harus betul-betul memperhatikan, walaupun tidak overprotective gitu ya, tapi kita tahu ya, anak kita bergaul di mana, ya, dengan siapa bergaul, di lingkungan yang bagaimana, karena akan mempengaruhi lingkungan itu. Ya kan, akan sangat mempengaruhi. Dan yang paling pertama kan lingkungan keluarga dulu kan. Makanya kata Rasulullah, setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Fitrah itu maksudnya Islam. Setiap orang itu lahir dalam keadaan Islam. Ya, nah itu sangat berpengaruh, ya, lingkungan itu. Sehingga kalau bersama orang kafir ya akan terpengaruh oleh orang kafir. Nah, itu juga kan ibunya kafir juga sama. Dan dia juga meninggal, ya, telah meninggal sebelumnya, ya, sebelum terjadi banjir itu. Ini menunjukkan bahwa kalau istri itu tidak baik, itu bisa berpotensi anak juga tidak baik, ya, mengikuti kepada ibunya. Ada potensi seperti itu. Walaupun tidak tidak secara otomatis. Ya, buktinya kan anak yang lain, 3 anaknya itu ikut, ya, di dalam perahu. Ya, dan setelah banjir itu kan nanti tidak ada lagi yang berketurunan selain daripada 3 anak Nabi Nuh ini. Sehingga Nabi Nuh itu disebut sebagai bapak manusia yang kedua, karena manusia setelahnya itu lahir dari keturunan Nabi Nuh, ya, dari 3 anak yang tadi itu. Nah, ketika diajak anak itu, yaitu Yam tadi itu, untuk naik perahu, dia mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke gunung yang bisa menghalangiku, menjagaku dari air. Ya, jadi dia sangka dengan naik ke gunung bisa selamat dari banjir itu. Ya kan? Qala, kata Nabi Nuh, la asimal yaum, tidak ada yang bisa dijaga pada hari ini min amrillah, dari ketentuan Allah, dari ketetapan Allah, illa man rahim, kecuali yang Allah beri rahmat, yaitu dengan naik ke perahu ini. Tidak akan selamat dimanapun tanpa naik ke perahu ini. Ya, maka wahala bainahumal mauj, ya, dan menghalangilah di antara keduanya, antara Nabi Nuh dan anaknya itu, dengan ombak yang besar. Fakana minal mughroqin, maka anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Itu untuk apa coba? Jadi pas tenggelamnya itu dihalangi Nabi Nuh dengan anaknya itu oleh ombak. Ya, ini untuk menjaga perasaan Nabi Nuh sebagai seorang ayah, tidak diperlihatkan langsung anaknya itu tenggelam, tapi oleh Allah dihalangi dengan ombak agar tidak melihat langsung. Walau bagaimanapun sebagai seorang ayah, ya, punya rasa kasih sayang kepada anaknya. Jadi Allah menjaga perasaan nabinya, ya, agar tidak sedih. Ya, lalu setelah selesai tenggelam semuanya, dan berarti kan banjirnya melebihi gunung, gunung saja kan, anaknya yang di gunung itu juga tenggelam, berarti sangat besar sekali. Dan pada saat itu kan memang bumi kan belum diisi semuanya, karena manusianya belum begitu banyak pada zaman Nabi Nuh itu. Jadi tenggelam semua manusia, kecuali yang ada dalam perahu. Ya, lalu Allah memerintahkan kepada bumi untuk menelan airnya, dan kepada langit untuk berhenti,
Ya, lalu kemudian surut air itu, dan itu cukup lama ya di dalam kondisi banjir itu. Kemudian surut dan perahunya itu mendarat di Judi, Bukit Judi. Namanya Bukit Judi. Yaitu di sini disebutkan dekat Mosul ya. Di Irak ya. Di Irak ya. Dan dikatakan menjauhlah orang-orang yang zalim. Nah, ketika itu Nabi Nuh alaihissalam dia masih mengingat anaknya. Wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Sungguhnya janjimu itu benar, engkau adalah sebaik-baik hakim yang adil. Jadi kan di ayat sebelumnya Allah mengatakan Allah akan menyelamatkan keluargamu, kan begitu kata Allah. Ya, bawa ya wa ahlaka dan keluargamu. Jadi Nabi Nuh menyangka kan anak saya ini kan keluargaku juga. Kenapa dia kemudian ditenggelamkan? Lalu Allah menjawab, qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Jadi bukan keluarga yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa kalau anak ya ataupun keluarga itu tidak seiman dengan kita, itu putus hubungan kekeluargaan yang hakiki gitu ya, yang sebenarnya. Ya, apalagi nanti di akhirat sudah tidak bisa lagi menolong, tidak bisa memberi syafaat, pertolongan kalau tidak beriman, kalau kafir. Kalau masih muslim, masih beriman, lalu kemudian misalnya karena banyak dosa akhirnya harus masuk neraka, nah itu bisa memberi syafaat, bisa keluar. Tapi kalau kafir nggak bisa, walaupun itu keluarga. Di dunia pun kan hukum itu kan sudah menjadi putus antara misalnya orang tua dan anak. Kalau anak itu kafir, waris kan sudah tidak ada ya, ikatan waris dan sebagainya. Kalau kafir itu sudah putus. Innahu amalun ghairu sholih, sesungguhnya dia adalah perbuatan yang tidak soleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun, jangan kamu bertanya kepadaku tentang apa yang kau tidak punya ilmu. Sungguhnya aku menasihatimu wahai Nuh, ya, agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Lalu Nabi Nuh berdoa, ya sungguhnya aku berlindung kepadamu ya untuk bertanya kepadamu apa yang aku tidak tahu ilmunya, dan jika engkau tidak mengampuniku, menyayangiku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Ya, jadi Nabi Nuh kemudian juga menyesal sudah berkata seperti itu kepada Allah, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Ya, dan perkataan dia adalah amal yang tidak soleh, itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh anaknya itu adalah pilihan dia sendiri. Pilihan dia sendiri. Ya, Nabi Nuh sudah berusaha, ya, tapi kemudian anaknya memilih untuk tetap kafir. Ya, akhirnya karena itu adalah pilihan dia sendiri, ya dia akan menanggung akibatnya sendiri. Ya, dan tidak ada paksaan dari Allah, karena Allah itu sudah memberikan kebebasan kepada orang untuk memilih apakah mau taat, mau durhaka, ya kan? Sehingga oleh Allah diberikan balasan. Ya, nah, jadi jangan sampai ini dijadikan alasan Nabi Nuh aja anaknya nakal gitu ya, anaknya ingkar. Jangan dijadikan alasan. Ya, tapi harus dipahami bahwa Nabi Nuh sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, tinggal kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah maksimal di dalam mendidik anak? Ya, di dalam menghindarkan mereka dari hal-hal neraka yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Begitu ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran ya bagi kita semua untuk mengingat kembali ya tanggung jawab kita, khususnya sebagai seorang ayah,
Seperti halnya Nabi Nuh sampai akhir pun, ya sampai akhir pun tetap dia ingin anaknya itu selamat, ya kan? Itu dia terus bahkan berdoa lagi kepada Allah. Ini menunjukkan jangan berputus asa, ya, barengi usaha itu dengan doa. Ya, doa terus, jangan putus asa, ya, untuk bisa mensolehkan anak, mensolehkan keturunan. Ya, karena kalau sama-sama soleh Pak, dengan keturunan itu, ya nanti akan disatukan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu merupakan keistimewaan dari Allah. Jadi walaupun antara keluarga itu kan beda-beda kan amalannya, yang itu bisa menyebabkan berbeda derajatnya di surga kan. Tapi atas karunia Allah, karena misalnya ini keluarga, itu bisa oleh Allah disatukan di dalam satu tempat. Makanya di keluarga itu walaupun tidak semuanya istimewa ya dalam kesolehannya misalnya, tapi harus ada lah gitu ya. Ada dari beberapa anak itu ada yang muncul yang soleh, karena dia bisa membawa keluarga, sehingga di posisi dia nanti akan disatukan dalam surga ya. Mudah-mudahan. Allahu a'lam bishawab ya, kalau ada yang ditanyakan. Yang melahirkan keturunan manusia berikutnya. Ya'juj wa Ma'juj itu keturunan dari yang mana? Ya kalau melihat ini sama berarti Pak. Sama. Keturunan anak Nabi Nuh juga. Ya sudah maju kan manusia sama. Karena yang sudah maju itu kan diceritakannya di zaman siapa? Dzulkarnain. Itu kan tentu setelah zamannya Nabi Nuh kan. Itu adanya itu ya sudah maju itu. Ya, otomatis kalau setelah zaman Nabi Nuh ya berarti keturunan Nabi Nuh. Keturunan Nabi Nuh.